Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau wajib untuk mendengarkan ini, karena ini akan sangat menolong dan membantumu. Nah, saya coba berbagi tentang akhiri saja kedekatan atau hubungan pacaran dengan lelaki dengan 7 karakter ini. Jadi kalau lelaki itu yang dekat sama kamu ataupun pacarmu punya 7 karakter ini, ya saran saya akhiri saja. Karena dipastikan engkau akan dirugikan. Karena dipastikan engkau akan buang-buang waktu. So ini penting banget. Karakter itu sangat sulit untuk diubah. Jadi kamu harus berpikir baik-baik, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Ada banyak orang setelah menikah dia bilang, aku menyesal. Suamiku berubah. Mana ada berubah? Kalau karakternya buruk ya buruk aja. Nggak ada yang baik jadi buruk. Ya, untuk itu pentingnya engkau mengenali betul karakter orang yang dekat samamu. Oke? Berikut 7 karakter lelaki yang sebaiknya kamu akhiri saja. Yang pertama, kekanak-kanakan. Apa maksudnya kekanak-kanakan? Maksudnya kekanak-kanakan, disitulah egoisnya, egonya. Disitulah cueknya. Disitulah ngambekannya. Disitulah hanya mau main-main. Itu semua kan sifat anak-anak. Nah, gimana hubungan yang kamu bangun akan bertumbuh berhasil apabila lelaki itu dia cuek, ngambekan, egois, hanya mau main-main? Dari mana ceritanya akan bertumbuh hubungan itu? Gimana ceritanya akan berhasil? Nah, pertanyaan saya, sampai kapan kamu kayak gitu? Dengan hubungan yang modelnya kayak gitu. Ada banyak orang dia bawa sampai ke pernikahan, akhirnya terseret-seret, nggak kuat, nyerah. Untuk itu cek pacarmu atau yang dekat sama kamu, ini orang cueknya gimana sih? Ini orang ngambek gimana sih? Ini orang egois gimana sih? Kekanak-kanakan hanya mau main-main gimana sih? Kamu cek itu satu-satu. Apakah itu ada pada dia atau gimana? Baru kamu pikirkan baik-baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah si lelaki tersebut yang dekat sama kamu atau mungkin pacarmu sendiri, dia super duper narsis habis. Orang seperti ini biasanya identik dengan playboy. Ya, kenapa dia narsis habis? Tujuannya cuma satu, untuk mendapatkan pujian, kekaguman, dan menaklukkan hati cewek yang dia sukain. Itu aja itu tujuannya. Jadi kamu pikir-pikir deh, teman-teman cewek. Kamu yakin gak kamu dekat dengan seorang lelaki atau berpacaran dengannya yang narsis abis gayanya? Saya beritahu, siap-siap kamu akan diselingkuhin. Siap-siap kamu akan kecewa. Siap-siap kamu akan sedih. Sedih lihat perilakunya, kecewa lihat perilakunya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, materialistis. Jadi bukan cuma cewek yang materialistis, cowok pun ada yang materialistis. Jadi dia dekatin kamu, dia pacaran sama kamu, tujuannya untuk porotin kamunya. Ada banyak yang begini.
atas nama cinta, atas nama sayang, lalu kemudian dekat, lalu kemudian pacaran, kemudian pelan-pelan dia pinjam dulu duitmu. Satu kali dia pinjam, yang kedua kali, yang ketiga kali dia porotin kamu sampai kendaraanmu. Satu kali saya konseling satu cewek, dia cerita betapa dia kecewanya dengan pacarnya. Sampai 5 kali pacarnya pinjam duit. Dan sekali pinjam gak kecil, puluhan juta. Dan sekarang katanya pacarnya itu mau pinjam lagi yang ke-6. Bingung tuh lihat pemikiran cewek ini, kemana ini pemikirannya. Masa dia gak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang sedang porotin dia. Jadi ada memang cowok yang gitu, materialistis. Tujuannya untuk porotin. Ya, kalau saya sarankan, mendingan kamu akhiri kedekatan dan pacaran model demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, perhitungan. Nah, ini repot. Kalau kamu dekat dengan lelaki, mau jalin hubungan ataupun berpacaran, tapi dia perhitungan, repot. Jangan harap dia akan berkorban untukmu. Jangan harap. Yang ada dia hitung-hitungan. Dan saya beritahu, cinta identik dengan pengorbanan. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan omong kosong. Artinya apa? Kalau dia hitung-hitungan, dia nggak mau berkorban sama kamu, tapi dia bilang cinta sama kamu, maka cinta yang dia bilang itu adalah cinta bohong-bohongan, cinta palsu. Karena cinta yang asli dia nggak mungkin hitung-hitungan. Dan kamu harus tegas terhadap lelaki seperti ini, supaya kamu jangan dirugikan dan supaya kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah suka mengkritik. Sedikit-sedikit mengkritik, sedikit mengkritik. Hal yang tidak perlu dikritik. Tujuannya supaya dia dibilang keren, supaya dia dipuji. Sedikit-sedikit dia mengkritik. 1-2 kali, teman-teman cewek, kamu masih nyaman. Tapi kalau tiap kali ketemu, tiap hari kamu dikritik, udah panas juga tuh telingamu. Gak nyaman kamunya. Dan tidak mungkin kamu bertumbuh kalau kamu gak nyaman dengan hatimu. Nah, jadi buat apa kamu jalin hubungan yang modelnya tidak akan bertumbuh karena selalu mengkritik dan kamu gak nyaman. So, penting banget untuk kamu berpikir lagi gimana dengan lelaki model seperti ini. Itu yang kelima. Dan yang keenam, ini kalau yang keenam ini udah pasti, gak usah kamu berpikir 2 kali, gak usah kamu mau tafsir. Ini jelas. Yang keenam, akhiri saja kedekatanmu atau hubunganmu dengan lelaki dengan karakter, yaitu dia suka dekat dengan banyak cewek. Jadi dia bukan cuma dekat sama kamu, dia juga dekat dengan banyak cewek. Perlakuannya bukan cuma sama kamu spesial, perlakuannya spesial juga untuk banyak cewek. Bagi saya ini termasuk perselingkuhan. Perselingkuhan itu bukan cuma pacar kita pacaran dengan orang, enggak. Perselingkuhan juga orang yang dekat dengan kita, kita dekat dengan dia, mau coba bangun hubungan, tapi dia bagi hatinya ke orang lain, itu juga perselingkuhan. Artinya hatinya gak full ke kamu, hatinya dibagi-bagi ke orang-orang. Itu namanya gak murni. Itu yang keenam. Kamu akhiri saja. Yang terakhir, yang ketujuh, cemburuan gak jelas. Sedikit-sedikit cemburu. Nah, orang kalau cemburuan paket lengkap dengan curigaan. Orang kalau cemburuan paket lengkap dengan tudingan, fitnahan. Ya, 1-2 kali kamu
dicemburuin gak jelas, kamu maklum. Tapi kalau terus kamu dicurigain, difitnah, dituduh karena dia cemburu, maka itu akan buat kamu gak nyaman. Dan itu yang membuat hubungan itu gak bertumbuh. So, saya berharap teman-teman cewek, engkau bisa peka dan tajam menilai seorang pria atau seorang lelaki yang dekat sama kamu ataupun pacarmu. Dan ingat, tegaslah dalam mengambil keputusan. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.